hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Fani, Kak Lady, dan Bang Dani. Wah, nggak berasa ya adik-adik, kita udah lama banget gak ketemu. Tapi sebelum mulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Adik-adik, sebelumnya kita mau nyapa dulu nih. Ada kelas besar. Hai adik-adik kelas besar. Halo adik-adik kelas kecil. Hai. Semuanya udah ready belum? Udah pada mandi? Udah dong ya. Terus udah pada sarapan belum? Terus sama Udah disiapin belum nih Alkitabnya, Kak? Betul sekali. Kalau semuanya udah ready, kita udah siap-siap nih untuk muliakan nama Tuhan. Biar makin semangat kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Mulai seperti ini ya. Ulangi gerakan kita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kami coba anak ya, ayo bantu semangat. Sadarion, hari ini Tuhan, beta kita makasih roh. Sadarion, hari ini Tuhan, beta kita makasih roh. Sadarion, hari ini Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Bapa. Kalau hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan Yesus untuk memuji muliakan nama-Mu, Kau yang bercampur tangan, biar Kau yang sertai Bapa setiap apapun yang kami lakukan, kami dengar dan dapat kami lakukan di hidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Dan kami menjadi anak yang menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita ibadah online di tanggal 29 November 2020. Gak berasa banget, kita bentar lagi mau ngerasain Natal nih. Bener banget, Kak. Nah, tapi kita mau tanya dulu nih Kak Fani, tema kita hari ini apa sih Kak? Tema kita hari ini, Kak, Tuhan akan datang. Maksudnya gimana tuh Kak? Maksudnya Tuhan akan datang yang kedua kalinya untuk mengajak orang-orang yang percaya kepadanya untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Betul banget, berarti kita memang harus tetap setia, terus harus tetap percaya, terus melakukan yang benar ya. Karena Yesus itulah Satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yuk kita nyanyiin. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya,
ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang udah mengirimkan video kreatif cornernya, dan yang belum masih kakak tunggu ya, bisa dikirim ke WA-nya Bang Dani. Langsung aja yuk Kak, kita lihat videonya. Yuk, ini dia. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, itu dia tadi videonya. Sekarang kita mau apresiasi dulu nih Kak. Musik. Wow. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman, tapi sebelumnya kita angkat satu lagu pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Nah, adik-adik, kita harus tahu jalan mana yang harus kita pilih, yang lebar atau yang sempit. Gak apa-apa yang sempit, tapi asal sama Tuhan kita tetap suka cita. Yuk kita angkat lagu ini dengan semangat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita mau ada tempat harinya. Dengan nyanyikan lagu baru, Alive, Alive, Forevermore. Shalom adik-adik sekolah minggu. Senang sekali hari ini Kak Erna bisa menyapa adik-adik semua di dalam ibadah online kita pada hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Wah, luar biasa. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya penuh sukacita. Apalagi hari ini hari Minggu adik-adik. Kita akan bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya kita harus siap dengan Alkitab kita. Kemudian kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita juga duduk yang manis dan pastinya kita siap
mendengarkan firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan kesehatan sehingga kami bisa beribadah bersama-sama walaupun masih secara online, tapi kami percaya ya Tuhan, sukacitamu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah firman-Mu menjadi kebenaran di dalam hidup kami dan mengajar setiap kami yang ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang terkasih, tema kita pada minggu ini adalah Tuhan akan datang. Untuk pembacaan firman-Nya itu terambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kita akan baca ya bersama-sama dengan perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar dari kisah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu mempunyai ayah adik-adik, seorang imam namanya Hilkia. Pada waktu itu banyak yang mengira Yeremia akan menjadi seorang imam juga seperti ayahnya. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang sungguh luar biasa adik-adik. Dia memilih dan memanggil Yeremia dan memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaan, dan terutama memberikan keberanian kepada Yeremia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, pada waktu Nabi Yeremia lahir, yaitu di tengah-tengah bangsa Yehuda, pada waktu itu bangsa Yehuda menjadi bangsa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tidak baiknya itu mereka melakukan banyak pelanggaran adik-adik, banyak melakukan dosa, tidak taat terhadap firman Tuhan. Sehingga Nabi Yeremia diberikan berkat oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, sehingga dia menyampaikan kebenaran dan perintah-perintah Tuhan. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Nabi Yeremia banyak mengalami pencemoohan, kemudian banyak orang tidak percaya kepadanya, banyak orang yang ingin mencelakainya, bahkan ada juga yang ingin membunuh Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan melindungi dan memberkati Nabi Yeremia adik-adik. Sehingga pada waktu itu, karena bangsa Yehuda tidak patuh terhadap perintah Tuhan, akhirnya adik-adik Yehuda mengalami kejatuhan. Bangsa mereka banyak dijajah atau dikuasai oleh negeri-negeri lain. Sehingga akhirnya bangsa Yehuda diasingkan adik-adik. Mereka dikirim ke wilayah-wilayah yang jauh. Mereka diasingkan dan mengalami penghukuman. Nah, firman Tuhan hari ini yaitu Nabi Yeremia memberikan penguatan, memberikan penghiburan kepada bangsa Yehuda yang pada waktu itu mengalami penghukuman. Nabi Yeremia menyampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa Tuhan berjanji adik-adik akan memberikan seorang gembala yang baik, seorang anak manusia yang luar biasa bagi bangsa Yehuda pada saat itu, bagi bangsa Israel pada waktu itu. Itulah janji Tuhan pada waktu itu adik-adik. Nah, di sini disampaikan di ayatnya yang ke-14. Sesungguhnya waktunya akan datang,
Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi pada waktu itu adik-adik, Tuhan berjanji kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel pada waktu itu, bahwa Tuhan akan datang. Adik-adik, Tuhan akan memberikan seorang gembala yang baik pada waktu itu, dan akan memberikan berkat-berkatnya bagi bangsa Yehuda, bangsa Israel. Walaupun saat itu mereka sedang dalam keadaan kesusahan, kesulitan. Nah, adik-adik yang terkasih, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah pasti. Nah, kembali kita diingatkan melalui kisah Yeremia ini adalah adik-adik, yaitu janji Tuhan, bahwa Tuhan akan datang untuk yang kedua kali. Adik-adikku yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama Advent, di mana pada minggu Advent ini adik-adik kita mempersiapkan diri kita, terutama kita akan masuk ke dalam bulan Desember. Nah, kalau bulan Desember nih adik-adik, kita pasti kalau umat Kristen bulan Desember langsung kita teringat ada satu peristiwa yang sangat spesial di bulan Desember, yaitu adalah Natal. Betul sekali adik-adik. Nah, di masa Advent ini adik-adik, ada Advent 1, 2, 3, 4. Di dalam masa Advent ini, apa sih yang diinginkan oleh Tuhan? Adalah agar kita mempersiapkan diri kita adik-adik. Mempersiapkan diri kita untuk apa? Nah, seperti tadi kata Yeremia, bahwa ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kembali yang kedua kali adik-adik di tengah-tengah umat manusia. Di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal, yaitu untuk memperingati kedatangan Tuhan yang pertama kali, yaitu dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, ternyata Tuhan berjanji akan datang untuk yang kedua kali. Untuk apa adik-adik Tuhan datang kedua kali? Untuk mengajak umat manusia, memberikan umat manusia hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya. Dan juga adik-adik, Tuhan datang untuk memberikan berkat-berkatnya adik-adik kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang taat dan setia akan Tuhan. Sehingga pada masa Advent ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan diri kita adik-adik, untuk memperbaharui hati kita adik-adik. Apa sih kak memperbarui hati kita? Nah, memperbarui itu artinya membuat baru adik-adik. Apa yang sudah lama kita daur ulang atau kita perbaiki menjadi sesuatu yang baru. Artinya adik-adik, apapun yang ada di dalam diri kita, baik itu tingkah laku kita, baik itu sikap kita yang tadinya tidak baik, yang tadinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, haruslah kita rubah adik-adik, haruslah kita perbaharui menjadi lebih baik lagi. Caranya bagaimana kak? Caranya adalah pastinya dengan membaca firman Tuhan dan tekun berdoa. Adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan, pastinya kita membaca Alkitab ini kita jadi apa? Kita jadi tahu ya adik-adik, apa saja keinginan Tuhan kepada diri kita, apa saja yang Tuhan inginkan agar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya, tadinya kita anak yang malas. Ketika kita baca firman Tuhan ini, kata Tuhan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Nah, akhirnya kita tahu nih bahwa kita harus menjadi pribadi yang rajin di dalam Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, yang tadinya suka berbohong, ayo. Yang masih suka melawan orang tua, nah ternyata harus dirubah, diperbarui adik-adik. Nah, harus menjadi anak yang jujur, anak yang taat kepada orang tua.
Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, marilah kita mempersiapkan hati kita, memperbarui hati kita agar kita menjadi anak-anak yang lebih baik di hadapan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik mau melakukannya? Harus ya adik-adik, karena Tuhan sangat mengasihi anak-anak yang taat kepadanya. Dan juga karena sebentar lagi juga kita akan memasuki perayaan Natal di bulan Desember ini, marilah adik-adik kita bersemangat, tetap semangat. Meskipun pada saat ini ya keadaan kita masih banyak yang stay at home ya adik-adik, semua masih dilakukan secara online, kita masih dibatasi untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman. Tapi kita ternyata harus tetap semangat, bahkan lebih semangat lagi adik-adik, karena di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami saat ini, haruslah kita tetap bersukacita. Jadi sekali lagi kakak ingin mengajak adik-adik untuk tetap semangat, dan terutama juga tadi mempersiapkan hati kita dan memperbaharui hati kita, sehingga ketika nanti Tuhan datang untuk yang kedua kali adik-adik, kita menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita memperoleh mahkota kehidupan, kita memperoleh berkat Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik yang terkasih semakin diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk ayat hafalannya minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Coba adik-adik buka ya. Yohanes 3 ayat 17. Kakak akan bacakan, bunyinya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Nah, luar biasa ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Marilah adik-adik kita terus belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik yang manis, kakak ingin mengingatkan kembali kepada kalian, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu nih, GKPA Epifanias, untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah hal yang sangat penting ya adik-adik. Ingat untuk melakukan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan pastinya menjaga jarak. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak juga rindu nih agar adik-adik mengirimkan video ayat hafalannya, atau boleh nanti mengirimkan videonya di Creative Corner. Nih, kakak rindu banget nih untuk melihat adik-adik sekolah minggu yang cowok-cowok nih. Kakak udah lama sekali nih pengen melihat nih adik-adik sekolah minggu yang cowok-cowok, dan juga semuanya ya, yang kelas kecil, kelas besar. Kakak tunggu video-videonya, baik ayat hafalan maupun Creative Cornernya. Oke, adik-adik, kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Firman-Mu sungguh indah ya Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang ada pada saat ini diberkati dengan firman yang Tuhan telah taburkan di tengah-tengah kami. Biarlah kami belajar melalui sosok Nabi Yeremia ya Tuhan, menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan terutama ya Bapak, menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih baik di hadapan Tuhan, sehingga kami siap untuk menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami juga percaya ya Tuhan, berkat-Mu senantiasa mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih atas firman-Nya. Semoga firman tersebut dapat menjadi pegangan hidup kita di kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Amin. Nah sekarang Kak, kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang sudah dikirim adik-adik. Ini dia. Ini diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Isinya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan bersyukur. Amin.
Ayat hafalan dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan tumbuh di atasnya. Hendaklah kamu bertambah teguh dengan iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Isinya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan warta minggu ini. Perhatikan, ingat, dan dicatat. Ini dia. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita nih. Untuk menutup ibadah kita angkat satu lagu pujian, Aku Jalan Kebenaran. Adik-adik yang terkasih, senang sekali kakak bisa bergabung dengan kakak-kakak di sini. Bagaimana ibadah kita hari ini adik-adik? Luar biasa. Puji Tuhan, pastinya adik-adik semakin diberkati ya dan penuh dengan sukacita.
Nah, tadi kakak-kakak di sini udah bilang nih adik-adik, apa sih tema kita minggu ini? Menyambut Kedatangan Tuhan. betul sekali. Adik-adikku yang terkasih, sebentar lagi kita akan memperingati kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu hari Natal. Pastinya kalau hari Natal kita harus semangat ya Kak ya. Oh, iya Kak. Nah, biasanya kita mempersiapkan apa Kak kalau hari Natal? Baju Natal. Oke, boleh. Pohon Natal dong. Oh, Natal, tapi ada yang paling penting nih biasanya kalau Natal kita harus mempersiapkan itu Kak. Biasanya ya, coba kita tanya Bang Dani. Yang penting itu adalah kado adik-adik. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah siapkan kado belum? Tapi kadonya ini spesial loh adik-adik, yaitu kado untuk Tuhan Yesus. Kadonya apa sih? Yaitu tadi adik-adik, di lagu-lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, bahwa kita mengingat Tuhan adalah penolong kita, kemudian kita setia dan pastinya semakin cinta dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adikku yang terkasih, tetap semangat ya. Meskipun saat ini kita juga masih stay at home, kita tetap semangat khususnya di dalam menyambut hari Natal. Oke, kakak-kakak, kita akan menutup ibadah kita dan juga adik-adik, yuk kita siapkan hati kita tutup ibadah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kesehatan, untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Bapa di surga, pada hari ini kami mau berdoa bersama-sama untuk anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias. Berkati mereka ya Tuhan dengan berkat kesehatan, berikan mereka kesehatan secara jasmani, begitu juga dengan rohani ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam setiap aktivitas, di dalam studinya Bapa. Jadikan mereka anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang rajin, anak-anak yang patuh akan orang tua, dan terlebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami juga mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu di dalam ibadah online sekolah minggu GKPA Epifanias. Berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ikut ambil bagian di dalamnya. Dan terutama ya Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan memasuki persiapan di dalam menyambut hari Natal, hari yang penuh sukacita. Berkati kami semua ya Tuhan untuk ikut ambil bagian, baik dari guru-guru sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu, agar kami bersama-sama ya Tuhan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Berkati segala perencanaan, persiapan yang kami lakukan ya Bapa, agar kiranya itu menjadi kado yang terindah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga gereja kami GKPA Epifanias secara keseluruhan, baik majelisnya maupun jemaatnya. Tuhan tetap memberkati dan menyertai mereka semua. Kiranya ya Tuhan, segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang ada di sini ya Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan hanya dengan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan kita akan menutup doa ini dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Rohul Kudus, itulah yang menyertai kita dan memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. So, Selamat memasuki Minggu Advent. Kalau begitu, Kak Fani, Kak Erna, Lady, dan Bang Dani, sign out.